Aku tak sanggup melihatnya seutuhnya. Hanya ku dengar suara nafas suamiku yang tersengal-sengal, yang seperti nafasnya akan terputus. Dengan gerakan yang liar. Selama ini kita nggak punya anak. Lanjutnya, setiap katanya terasa seperti duri yang masuk perlahan ke dalam dada. Mungkin, masalahnya bukan di aku. Aku tidak langsung mengerti maksudnya. Sampai ia melanjutkan. Dengan nada yang semakin tajam. Kamu yang gak bisa. Dunia terasa berputar pelan. Kamu mandul. Katanya singkat. Kalimat itu seperti memukulku lebih keras dari apapun yang pernah kurasakan. Awalnya hidupku terasa biasa saja. Aku bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan. Pagi berangkat, sore pulang. Rutinitas yang sederhana. Tapi cukup membuatku merasa hidup berjalan teratur. Suamiku bekerja di rumah sakit. Dengan jadwal shift yang sering berubah, kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Kami jarang benar-benar punya waktu panjang bersama. Tapi setiap momen kecil terasa berharga. Makan malam singkat, pesan singkat di sela pekerjaan, atau sekadar saling menanyakan kabar sebelum tidur. Sudah 3 tahun kami menikah, belum ada anak. Kadang aku merasa sepi, tapi aku selalu menenangkan diri. Kami baik-baik saja, kami saling mencintai. Itu cukup, pikirku. Selama kami bekerja, rumah kami tidak pernah kosong. Aku tinggal di rumah ibuku. Ia sudah lama sendiri sejak ayah meninggal. Aku merasa tenang karena ada yang menjaga rumah, dan aku juga merasa tidak meninggalkannya sendirian. Hidupku terasa lengkap, atau setidaknya aku mengira begitu. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Pagi itu tubuhku terasa tidak enak, kepalaku berat, badanku lemas. Aku mencoba bertahan di kantor, tapi tidak kuat. Aku izin pulang lebih cepat. Di perjalanan pulang, pikiranku sedikit tenang. Di rumah ada suamiku. Batinku, ia habis shift malam, pasti sudah pulang. Mungkin aku bisa beristirahat dengan tenang, ditemani olehnya. Saat sampai di rumah, suasana terasa lebih sepi dari biasanya. Pintu tidak terkunci. Aku masuk perlahan, langkahku ringan, hampir tanpa suara. Aku melepas sepatu pelan di ruang tamu. Lalu, aku mendengarnya, suara kecil, seperti orang bercanda, tertahan, tapi jelas. Dari kamar ibuku, jantungku langsung berdebar. Awalnya aku berpikir mungkin mereka hanya berbicara. Mungkin ibuku sedang membantu suamiku yang kelelahan. Aku mencoba menenangkan diri, namun suara itu terdengar lagi. Pelan, tapi aneh. Aku melangkah mendekat, perlahan, sangat pelan. Setiap langkah terasa berat, seperti kakiku berjalan di atas sesuatu yang tidak terlihat. Pintu kamar ibuku sedikit terbuka. Aku berhenti tepat di depannya. Tanganku dingin, nafasku tertahan. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada rasa takut yang tiba-tiba muncul. Besar, menekan. Aku mengintip, dan saat itu juga, dunia seperti runtuh. Mataku terbelalak, jantungku berdetak sangat keras, seperti ingin keluar dari dadaku. Tubuhku gemetar hebat, kakiku terasa lemas, seakan tidak bertulang. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Di dalam kamar itu, suamiku dan ibuku, mereka begitu dekat. Dalam suasana yang seharusnya tidak pernah terjadi. Aku tidak akan menjelaskan semuanya, karena mataku hanya sekilas melihat mereka. Seakan itu sudah cukup bagiku. Aku tak sanggup melihatnya seutuhnya. Hanya ku dengar suara nafas suamiku yang tersengal-sengal, yang seperti nafasnya akan terputus. Dengan gerakan yang liar, bahkan sampai sekarang, bayangan itu masih terlalu menyakitkan untuk kuingat. Yang aku tahu, itu bukan sekadar kebetulan, bukan sekadar kesalahpahaman. Air mataku langsung jatuh. Diam-diam, aku meraih ponsel di sakuku. Tanganku gemetar hebat. Beberapa kali hampir terjatuh, tapi aku tetap mengarahkannya. Aku mengambil gambar itu sebagai bukti, atau mungkin sebagai pengingat bahwa ini benar-benar terjadi. Setelah itu, aku mundur perlahan. Langkahku goyah. Aku kembali ke ruang tamu. Anehnya, rasa tidak enak badanku hilang, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih sakit. Aku berdiri beberapa detik, menatap kosong ke depan. Lalu aku keluar rumah. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Yang aku tahu, aku tidak sanggup berada di dalam rumah itu. Aku pergi ke rumah temanku. Saat menceritakan semuanya, suaraku bergetar, nafasku tidak teratur, kata-kataku berantakan. Temanku marah. Kenapa kamu tidak langsung masuk? Kenapa tidak kamu hadapi mereka? Katanya dengan nada tinggi. Aku hanya menunduk. Aku tidak sanggup. Pemandangan itu terlalu berat. Bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang dua orang yang paling kupercaya dalam hidupku. Ibuku, yang selama ini kupanut, ku sayang, dan suamiku, yang ku cintai. Hatiku seperti dihancurkan dari dua arah sekaligus. Hari-hari setelah itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak berakhir. Aku kembali ke rumah,
Tapi semuanya terasa berbeda. Aku melihat mereka seperti biasa. Mereka bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Itulah yang paling menakutkan. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan di balik wajah-wajah yang kukenal. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak berarti, kini terasa mencurigakan. Cara mereka saling memandang, cara mereka berbicara, cara mereka berada di satu ruangan. Dan perlahan, aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku semakin sesak. Ini bukan pertama kali. Kebiasaan itu seperti sudah berlangsung lama, seperti sesuatu yang sudah menjadi rahasia di antara mereka. Aku semakin hancur, namun aku tetap diam. Entah karena takut atau karena aku tidak siap menghadapi kenyataan sepenuhnya. Sampai akhirnya, semuanya terbongkar dengan sendirinya. Ibuku hamil. Kalimat itu datang begitu saja, seperti angin yang tidak terlihat tapi merobohkan segalanya. Tidak ada yang benar-benar menjelaskannya kepadaku secara langsung. Aku hanya mendengar potongan-potongan pembicaraan, melihat perubahan kecil yang tidak bisa lagi disembunyikan, lalu menyatukannya sendiri di dalam kepalaku. Dan saat itu, aku tahu, tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan, tidak ada lagi yang perlu dicari. Semua sudah jelas. Aku duduk diam di ruang tamu ketika kenyataan itu benar-benar menampakku. Suasana rumah terasa asing, seperti aku sedang berada di tempat yang bukan milikku. Dinding-dinding yang dulu terasa hangat kini seperti menatapku dingin. Aku tidak menangis, tidak berteriak, tidak juga bertanya. Aku hanya diam, kosong, seperti seluruh perasaanku sudah habis, terkuras oleh semua yang telah kulihat dan kupikirkan selama ini. Langkah kaki terdengar dari arah dalam. Suamiku keluar dari kamar. Wajahnya terlihat tegang, tapi bukan karena penyesalan. Tatapannya justru seperti menyimpan sesuatu yang lain. Ia berdiri di depanku. Beberapa detik kami hanya saling diam. Lalu ia menarik napas dan berkata dengan suara datar, tanpa beban yang seharusnya ada dalam situasi seperti ini. Kamu juga harus ngerti. Aku perlahan mengangkat kepala. Jantungku berdebar pelan, tapi berat. Selama ini kita nggak punya anak. Lanjutnya, setiap katanya terasa seperti duri yang masuk perlahan ke dalam dada. Mungkin masalahnya bukan di aku. Aku tidak langsung mengerti maksudnya, sampai ia melanjutkan dengan nada yang semakin tajam. Kamu yang gak bisa. Dunia terasa berputar pelan. Kamu mandul. Katanya singkat. Kalimat itu seperti memukulku lebih keras dari apapun yang pernah kurasakan. Aku menatapnya, tidak percaya, bukan hanya karena kata-katanya, tapi karena cara ia mengatakannya, dingin, tanpa rasa bersalah. Seolah semua ini memang kesalahanku. Ia menunjuk ke arah dalam rumah, ke arah kamar ibuku. Ini buktinya, katanya. Tanganku mulai gemetar, nafasku terasa sesak. Jadi, selama ini, semua yang terjadi, justru ia jadikan alasan untuk menyalahkanku. Air mataku akhirnya jatuh, bukan karena marah, tapi karena sesuatu di dalam diriku benar-benar hancur. Ibuku keluar dari kamar, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia menatapku dengan tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya, penuh rasa bersalah. Ia melangkah mendekat. Maafkan ibu, suaranya bergetar, tangannya terulur, ingin menyentuhku. Namun aku mundur sedikit, tubuhku terasa dingin. Aku tidak sanggup menatapnya terlalu lama. Ibu gak bermaksud, lanjutnya pelan, hampir seperti berbisik. Aku memejamkan mata sejenak. Semua suara di sekitarku terasa seperti gema yang jauh. Aku tidak ingin mendengar penjelasan, tidak ingin mendengar alasan, karena tidak ada satupun alasan yang bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Aku membuka mata, menatap mereka berdua, dua orang yang paling kupercaya dalam hidupku. Dan saat itu, aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Tidak ada lagi rasa memiliki, tidak ada lagi tempat untuk kembali. Dunia yang selama ini kupercaya ternyata hanya ilusi. Senyum-senyum yang dulu terasa hangat, ternyata menyimpan sesuatu yang gelap di belakangnya. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan sesuatu yang hampir pecah di dalam dada. Aku tidak membuat keributan, tidak berteriak, tidak menangis lagi. Aku hanya diam, lalu berbalik. Langkahku pelan, tapi pasti. Aku mengambil tas adanya. Tidak banyak, hanya beberapa hal penting. Tanganku masih gemetar saat memasukkan barang-barang itu. Ibuku masih berbicara di belakangku, memanggil namaku, meminta maaf berulang kali. Tapi aku tidak menjawab, aku tidak sanggup. Setiap kata darinya justru membuat luka itu semakin terasa dalam. Suamiku juga tidak menghentikanku. Ia hanya diam, seperti semua ini bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan. Aku berjalan menuju pintu. Setiap langkah terasa berat, namun ada sesuatu di dalam diriku yang mendorongku untuk terus maju. Keluar dari tempat itu, keluar dari semua kebohongan. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, aku berhenti sejenak, bukan karena ragu, tapi karena sadar. Setelah ini, tidak ada yang akan sama lagi. Aku membuka pintu, cahaya dari luar masuk,
Aku melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku meninggalkan rumah itu bukan sebagai anak, dan bukan juga sebagai istri, tapi sebagai seseorang yang hatinya telah hancur, dan tidak tahu lagi harus percaya pada siapa. Langkahku mantap meninggalkan mereka. Aku menyewa kamar kecil, sendiri. Di sana, tidak ada suara selain napasku sendiri. Tidak ada bayangan masa lalu yang terus menghantui setiap sudut. Aku duduk di lantai, memeluk lututku. Air mata jatuh tanpa henti. Hidup terasa hampa. Tidak ada lagi kebahagiaan seperti dulu. Tidak ada lagi rasa aman. Yang tersisa hanya sunyi dan luka yang tidak tahu kapan akan sembuh. Dan sampai sekarang, aku masih bertanya dalam diam, bagaimana mungkin orang yang paling kita percaya justru jadi orang yang paling menyakitkan di hati kita.